Kita si paling atleti. Siniar Atleti. Emang ada fans Atletico di Indonesia? Dan Ya bisa dicoba sih kalau dia emang stay. oke, sekarang mungkin ke Sorloth dulu ya. Sorloth Wah, dengan Sorloth Juve ya. nih. PTW, Sorloth pernah pengumuman bahwa nanti sesudah Piala Dunia dia bakal menentukan masa depannya. Betul, betul. Kira-kira Ya, dia Norwegia bakal stay, masih perempat final. dia bakal stay apa out? Dari dilihat dari jejak dia musim kemarin, dia adalah pencetak gol terbanyak Atleti, bukan Alvarez. Betul. Walaupun dia Betul, super sub, betul. ya dia Sorloth tuh kebanyakan selalu main. banyak lah golnya. Di 2 musim lalu kan dia 20 gol tuh La Liga. Betul. Emang Secara oke lah, 20 atau berapa gitu. Pokoknya banyak gol ya. Gue lupa berapa. benar, benar. Ini entah point of view gue ya. Terlepas dari kita berbicara dengan data by goal, tapi dengan golnya itu yang tidak link up play banget, yang harus striker manja yang cuma tap in doang, sedangkan kita ada di sisi ruang yang harusnya dia gol, open lah. Dia one to one itu mesti gagal terus. Entah tendangannya melebar, entah ini. Yang gol dia kan cuma tap in doang, entah sundulan doang, entah cuma kena kena geser doang gitu kan golnya dia. Untuk link up play-nya gue gak terlalu suka sama Sorloth jujur. Untuk gameplay Atletico Madrid kemarin, Tapi dia Sorloth menurut gue, akhir-akhir ini dia sering banyak lari loh. iya, Betul, betul, betul. jujur dia sering menjadi target man malah menjadi dummy ya. Entah dia langsung ke kiri, tapi dari Di kiri Norway gitu gitu. juga. Ya, dari kiri. Tapi Norway kan ada penyambutnya yaitu Haaland. Sedangkan kalau di Iya, Atletico nyambutnya siapa? Di crossing siapa yang nyundul? Alvarez bisa nyundul. Ya kan enggak gitu. Ya secara link up play-nya susah lah. Kita main di plan defense ya, terlalu dalam ya. Kita butuh counter nih. Nah, counternya si Sorloth. Sedangkan 1-2 bola hilang terus gitu loh link up play-nya. Itu bagi gua ngelihat sangat suatu masalah untuk link up play. Apalagi ngelihat gameplay Atletico buruk gitu loh. Tapi untuk kalau gol secara by data ya kita bisa lihat ya, dia kalau Atletico lagi mainnya bagus, dia cetak gol. Udah. Lu setuju gak di situ? Ikutan ya kalau sebenarnya misalkan main si Simeone pun dari dulu ya. Dulu zamannya Falcao, Costa. Benar. Memang memang gaya bermainnya tuh emang kayak tipe kayak Sorloth ini. Nah, iya. Falcao tuh kencang, Costa juga kencang, tapi Benar. nggak terlibat banyak di dalam permainan sebenarnya. Waktu Benar, ada benar. Griezmann aja yang Iya, benar-benar waktu Griezmann itu karena Griezmann tuh emang bukan number 9 ya. Waktu pas ada iya, Griezmann baru lebih banyak Griezmann terlibat. Kalau iya. Falcao siapa itu dalam counter itu emang Ya jago gitu siapa kan. Sejak Costa ya emang Costa sama di akhir emang akhir gitu. iya, Seperti itu. Emang skill end skill passingnya tuh ke individunya mereka. hmm, skill individunya dapat gitu. Nah, sedangkan kita yang build up untuk ke Sorloth atau ada bola matang Sorloth one on one yang dia badannya gede, dia gak bisa lari gitu loh. Sedangkan kita harus butuh gol, butuh maksudnya power gitu tendangannya Kalau kadang. menurut gua Sorloth Mana? ini kan tadi pertanyaannya adalah apakah dia out atau stay? Menurut gua tergantung si saga transfer yang bakal kita bahas nanti. Pasti bakalan nunggu itu sih. Menurut gua ya, kayaknya nggak mungkin Sorloth duluan. Pasti nunggu Iya, itu. Atleti akan berusaha nge-keep Sorloth sekeras mungkin apabila si itu cabut. iya, Tapi kalau si itu stay bisa jadi ya Sorloth itu cabut. Menurut gua ya, iya. Untuk rumor berimpact besar di terbaru situ. Sorloth yang dideketin oleh Juventus yang awalnya 30 juta, sekarang sudah naik jadi 40 juta euro. Mungkin karena di timnas kontribusi lah untuk Norwegia masuk ke eh, 8 besar ya. Ya 68 besar ya benar ya. Ya sekarang 8 besar benar. Ya, sudah 8 besar ya. Semoga aja apakah dia berlanjut atau tidak. Ya 40 juta.
tidak ada mendekati itu berarti tidak deal, itu aja sih. Ya, let's see aja bener kata Algola apakah saga ini berakhir sedangkan itu bisa efek domino ke Sorlot ya. Menurut Iya. Ais gimana nih untuk Sorlot, tanggapan Sorlot? gue setuju deh stay sih. Sama gue Nggak tahu juga kenapa lebih ya, prefer nggak ke tahu stay kenapa. sih. Iya, Gue gue suka prefer dia Sorloth. stay loh. Iya, maksud gue apa hal yang bisa membuat dia hengkang gitu loh. Padahal dia mainnya niat, walaupun emang banyak yang miss ya, tapi missnya nggak sebanyak Morata. Baru mau gue bilang lagi. Nggak separah Morata lah dia. Nggak separah Maksudnya kalau Morata kita dia bicara sebenarnya. miss, kalau bicara buang-buang peluang, sebenarnya Haaland itu sering buang peluang. Mm-mm. Ya, Sebenarnya pastilah. ya. Ya kayak, ya kalau lu mau nyetak 2 gol, sebenarnya nih ini prinsip ya. Kalau lu mau nyetak 2 gol, lu butuh buang peluang 2 kali lipatnya sebenarnya. Harusnya. Ya, yang artinya lu butuh ya 4 peluang. Lu bakalan buang 4 peluang ya. 2 gol itu 6 peluang, 4-nya miss, 2-nya gol gitu. Karena jarang ada striker tuh yang benar-benar Ya, seklinikal itu. ya. Mungkin kayak Van Nistelrooy di zaman Ya, apa dahulu lah. era dahulu mah Iya, bola-bola gitu apalagi Jabulani ya. iya kayak gitu. Jarang-jarang. Jarang Ya jarang kalau jarang. Bener kalau bener. kita lihat Haaland pun ya berapa sih gol dia? 25 gol misalnya. Itu tuh Ya, butuh tapi 70 ada peluang. faktor X-nya yang kita lihat. Sedangkan striker yang butuh gol ada faktor X-nya. Ya, memang kita tahu yang benar kata lu, kita peluang juga pasti banyak. Tapi kan ada suatu faktor X yang kita butuhin. Sedangkan Sorot menurut gua dia gak punya faktor X yang untuk ditunjukkan. Gak ada. Ya heading lah oke, karena dia tingginya 193, 94, 95 lah. Dia butuh ini. Nah, sedangkan dia tahu kayak gini gitu. Kan kita harusnya spam crossing di situ. Sedangkan nggak ada dia, malah spam crossing yang nyambut Alvarez kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi dari gameplay Atletico Simeone yang ngasih gameplay seperti itu ada, sedangkan gameplay untuk Sorloth ada sendiri gitu loh. Dan juga bagi gua untuk link up play kembali lagi Sorloth, jujur dia adalah duet toksik lah bagi Alvarez bagi gua sih. Karena apa? Yang harusnya Alvarez menerima final pass yang menjadi gol, tapi Alvarez yang nge-create dan lain-lain sampai mundur dan lain-lain. Gitu sih bagi gua. Karena kan tipe Alvarez memang seperti itu sebenarnya mainnya. Iya, benar-benar. Memang Ya, duel gua kasihan kasihan ya banget sih pokok, sama Alvarez. pokok intinya tuh apa ya kayak Alvarez tuh emang gaya mainnya tuh kayak Griezmann tapi nggak Griezmann Iya, gitu. iya, iya. Kayak gitulah intinya. Kalau Sorloth ini ya kenapa gua pengen dia stay juga kan ada kemungkinan nih Alex Baina yang bakalan Yang ngisi bisa perutnya. jadi Jadi duet. Baina jadi duet gitu. Duet Iya, iya, Villarreal-nya benar. lah. Jadi ya bisa jadi Kecil kan aja lah ya. redemption-nya buat mereka berdua gitu. Duetnya Ya. mereka berdua di Dan musim juga depan. ada faktor Dan transfer penggantinya siapa? kita. Eh, penggantinya sih. Untuk penggantinya sih, Ya gua panjang gua banget gua sih. bi gua bingung penggantinya juga gitu. Ya. Sorloth karena Sorloth tuh lumayan mumpuni. Maksudnya ya mungkin dia nggak bagus-bagus banget tapi ya oke lah. Cari penggantinya juga susah. Untuk main tipe ini. Ya, Oke, ya transfer transfer keluar ya. Ya, Saga Alvarez wah itu mungkin capek jadi jujur. bakal pembahasan yang lain aja ya. Soalnya dia antara out dan in sih, antara bertahan dan Bener, keluar. bener. Maksudnya gini, untuk Saga Alvarez itu masih berlanjut dan kita sejujurnya tidak ada niatan jual Alvarez pada saat itu sampai kemarin, dan ternyata tadi dikabarkan pihak Apollo atau manajemen Oh, udah uh, mulai berniat ya. mulai Mau jual dia ya? mulai mendengarkan sebuah tawaran, tapi dengan catatan harus di atas 150 juta. Tergantung lu ngebid berapa dah. Itu baru dia dengerin. Tapi si Alvareznya tetap ngotot ke Barcelona dengan
100 juta. Ya ngapain anjir, gak cuan. Ya ada. 20 juta cuan ya. Udah mana nggak cuan, dicicil lagi. Iya Ya, dicicil lah. Kater aja. 6 itu udah tahun. pasti dicicil. Dicicil mah udah pasti. Oke, Ya, mungkin sekarang kita udah kita mulai lanjut. ngomongin yang in ya, yang udah masuk. Tadi udah dari belakang ke tengah ke depan, sekarang kita sudah ngomongin yang masuk dari belakang lagi. Bakal jadi pemain utama kita di sisi kiri, yaitu Grimaldo. Ya, siapa tuh? Grimaldo Ya, sudah Alejandro official Grimaldo. akhirnya. Alejandro Ya, Grimaldo. Menurut gue ya, gue nggak back. belum pernah, gue jarang lihat Leverkusen jujur. Tapi kalau gue lihat dari klip-klip dia main, sebenarnya dia mempunyai segalanya untuk menjadi left back. Dari operan, eh, maju mundurnya, dari defend dan membantu menyerangnya udah lumayan baik. Mungkin 4-3-3 bilang adalah Alejandro Grimaldo adalah salah satu back kiri terganas di dunia. Wah, gue setuju sih. Gue setuju untuk ini. Gue ngelihat Alejandro Grimaldo di umurnya 30 sekarang. Meskipun dia dibilang tua, tapi masih umur 30. Masih bisa lah untuk survive untuk kedepannya. Dia tipe pemain yang lengkap. Untuk di sisi kiri playmaking juga bisa. Set piece-nya juga oke. Dribble-nya oke. Maksudnya untuk defense attack-nya lumayan padat lah. Apalagi di era Simeone juga yang butuh fisik yang kuat, defense-nya oke gitu, sangat ada faktor X untuk kita lah. Dan juga kalau kembali lagi tadi Sorloth masih ada Grimaldo, kayaknya bakal Gacor wangi ya. nih Sorloth. Gacor ya, Iya. cundulan-cundulan terus bullet header mulu ya. Ya, Iya. Kalau juga gue bisa sih, jujur kalau bisa sih untuk Grimaldo bisa mengisi di kekosongan di sayap kiri sih. Sedangkan Ademola Lukman bisa ada di duet duet striker menjadi teman Sorloth di depan. Ya, kita tahu lah Lukman juga bisa menjadi IMF yang bagus, menjadi whole player ya. Sedangkan duet di kiri lah, di left back-nya bisa ada Matteo Ruggeri dan di LMF-nya ada si Grimaldo. Gue berharap itu sih. Menurut lo gimana, Gola? kalau gue sih sebenarnya agak kebingungan ya dengan transfernya si Grimaldo ini. Menurut gue sih ini kayak ini hanya opini ya. Agak panik buying sebenarnya karena gagal mendapatkan Kukurea yang kemarin tuh Atletico tuh cukup pede ngelihat kayak pemainnya Benar, gimana benar, udah benar. speak tentang Kukurea. Karena Ya, Kukurea itu emang Simeone banget gitu, si Kukurea ya, itu. benar, Emang benar. Gue tipenya setuju. Simeone banget. Sedangkan Grimaldo ini back yang sangat bagus menyerang tapi tidak dengan defense. Defense-nya memang rada kurang. Tidak dengan defense. Di zamannya Xabi Alonso, kan Grimaldo ini jago nih di Leverkusen. Ya, Ya, dia tuh top assist. Dia tuh lupa benar. gua di Bundesliga itu entah 13 apa 12 assistnya. Tapi pertama Leverkusen tuh bermainnya menyerang. Si Alonso itu kan menyerang kan. Sedangkan Simeone ini enggak. Kalau Simeone mengandalkan formasi kayak waktu juara 5 3-5-2 itu oke. 3-4-3 Dia jadi left wing-nya kayak posisi Carrasco itu oke. Tapi kalau jadi LB left wing murni back. agak kurang sebenarnya. Karena Jadi kalau nyerangnya bagus, tapi benar. ya Untuk kalau defense-nya rada bertahannya keteteran. kurang. Rada Ya keteteran ya. yang di posisi si Lenglet itu, siapa yang pengganti Lenglet itu yang harus agak kerja keras sih. Atau Ya, DM-nya yang harus kerja keras untuk nutupin dia ketika lagi nyerang. benar, benar, benar. Atau dia Ada di diajarin posisi ya. Simeone, diajari Simeone dulu kayak Trippier waktu awal-awal datang. Oh iya ya, Disuruh gue fokuskan setuju gue. defense. Ya Gue setuju makanya sih. gue agak kebingungan nih dengan transfernya Grimaldo. Tapi kalau nyerang jangan ditanya. Sangat-sangat Gokil oke kan? kayak si Dava bilang tadi free kick Set, bisa, apa bisa, set crossing piece bisa. bagus. Cuman nggak tipe Simeone aja sebenarnya. Ya, Itu aja. aslinya kedatangan Grimaldo angin segar bagi kita juga. Terus rumor ini juga bukan hal baru bagi kita karena awalnya sempatlah
tahun 2023 yang karena Reinildo cedera gitu ya. Dia butuh back kiri lagi, sedangkan Alejandro Grimaldo itu free transfer tapi gak diambil. Ngambilnya lebih ke La Liga yaitu Javi Galan ya. Javi Galan. Dia mirip Javi Galan tuh sebenarnya. Iya mirip-mirip sama Javi Mirip Galan tapi Grimaldo ini lebih tipenya, maksud gua tipenya ya. Tipenya tuh tapi gaya bermain beda karena Javi Galan itu lebih suka dribble kayak Nuno Mendes lah. Kalau ya Grimaldo ini emang ya lebih ke flank ya, dribble, ke flank. iya Ke flank emang aja. kayak crossingnya tuh emang bagus banget gitu. Jadi ya Oke. kayak gitulah si Grimaldo. Panik buying. Soalnya gue setuju Enggak sama panik kata buying panik sih. buying. Mungkin gua Kalau salah panik panik buyingnya, sorry. kalau Mungkin dibilang buat lebih panik kayak buying ke sih, backup plan. mungkin itu opsi Ke kedua backup ya, plan. opsi Iya. backup plan sebelum Kukurea. Kukurea tuh berkas udah lengkap semua. Gaji udah deal, cuma tinggal tanda tangan. Tapi sebelum tanda tangan, pihak Real Madrid datang. Saya Jadi semua ke itulah, Real Madrid. iya, jadi semua berkasnya dicabut dan dia memilih Real Madrid akhirnya. Dan backup plan-nya yang Grimaldo itu akhirnya berjalan. Iya betul. Ya, tapi Nah, Iya betul. nggak bisa disalahkan juga ya apa yang Iya betul. pilihan Kukurea itu ya pilihan Ya siapa pribadi yang dia. Real Madrid coy. Siapa yang nolak gitu kan. Iya betul. ya. Nggak rugi juga kita dapat Grimaldo, itu nggak rugi juga. Enggak rugi lah. Pengalamannya Harganya murah sangat luar juga. biasa. Sorry, gua nanggepin yang tadi 30, gua nggak tahu gua hidup di zaman apa. Kenapa 30 itu dibilang tua? 30 itu usia prime. Usia prime pemain bola itu 25, 26 sampai 32 atau 33 lah max. 30 masih usia prime. Jadi Grimaldo masih sangat prime secara usia. Iya, menurut gue bukan ngelihat ke masa depan tapi ya buat jangka pendek Lebih aja ke itu. 2 tahun 3 tahun aja gitu. Iya, jangka pendek bagi Jangka kita. pendek. Oke, selanjutnya kita ke rumor selanjutnya. Back mungkin CB belum ada sama sekali. Padahal kita butuh CB buat mengganti Lenglet. Iya. Kita menurut ke lo siapa sih? Oh iya, tapi menurut gue sih CB Pak yang cocok ya si Romero gak sih? Tapi mungkin yang lain Romero. Romero. Oh ya, Romero. Romero ini ya oke sih, cuman gua ngelihat apa ya, Tottenham lagi gila-gilaan ya transfernya. Jadi ada kemungkinan dia stay sih ngelihat ambisi Tottenham. Enggak. Gua nggak tahu ya, maksudnya tuh kayak ambisi Tottenham ini lagi gila. Iya. Benar. Banyak pemain bagus yang masuk loh. Padahal dia kemarin finish di 17. Bisa jadi maksud gua tuh apa ya? Bisa jadi dia stay, bisa jadi dia cabut gitu. Kalau kemarin udah fix cabut sih menurut gua karena hampir degradasi kan. Iya. Ya Tottenham ngasih taruh Romero di transfer window-nya dia. Karena apa? Meskipun dia kapten, mungkin ada sesuatu hal yang kurang baik dari attitude di Tottenham tersebut meskipun kapten ya. Ya entah kenapa rumor Romero yang sempat kita yang tahun lalu juga sempat kita ingin banget Romero, kalau untuk sekarang sepertinya bisa terrealisasi setelah World Cup ini ya, apalagi Argentina juara, kalau juara ya. Dia good player. Ya untuk gameplay Simeone memang cocok banget. Speednya juga ada, tabrak-tabraknya ada, ya cukup keras. Romero itu anjir itu kita apa ya? Gua dream back Atletico beli itu ya Romero. Emang bagus banget Romero itu. Walaupun menurut gua iya cocok banget kayak dia tuh defense-nya tuh bagus, build up-nya juga bagus gitu. Jadi emang perfect menurut gua. Menurut gua tuh emang perfect si Romero ini. Makanya kan kalau kalian nonton Pildun 2022 si Lisandro Martinez tuh kan sebenarnya lebih bagus tuh di klub daripada si Romero. Tapi Romero yang lebih dipilih. Karena Romero itu emang sekomplit itu. Yang untuk duet sama Otamendi. Kalau Otamendi kan ya senioritas. Ya komplit lah tuh back. Mudah-mudahan emang beneran bisa dapat sih. Amin. Betul. Dan rumor ini semoga jalan lah setelah World Cup ya.
Amin amin. Ya, Selanjutnya untuk kita ke tengah, Lee Kang In. Mungkin kalau kata wah, si Dapa itu adalah beras dari Asia. beras kita Asia nih, beras Asia kita nih. Nyari itu Ya, ya, dia nyari udah exposure Asia ya. dua musim berturut-turut bersama PSG memenangkan UCL, tapi tidak dengan menit bermain. Ya, menit bermainnya goyang banget ya, meskipun dia menjadi pemain pengganti. Tapi hal itu kan nggak normal gitu untuk menit bermain full gitu. Jadi dia tidak menunjukkan kualitas dia secara nyata juga ya. Ya kita tahu lah penyerang penyerang PSG itu serem-serem semua, gila. Tembus Hmm. squad gitu juga susah dan gameplaynya juga susah. Lee Kang In pemain timnas andalan Korea Selatan ya. Penggendong ya. Kita ngelihat di World Cup juga gokil sih Bagus dia sih, mainnya bagus. dan juga diplot bukan menjadi beras Asia kita, tapi diplot untuk menggantikan Griezmann. Menurut gua sih terlalu over untuk menjadi pengganti Griezmann, tapi dilihat dari posisi sama gameplaynya, maybe bisa, tapi gak secepat itulah. Karena umur muda, juga pengalaman menit bermain masih kurang. Menurut kalian gimana untuk Lee Kang In yang katanya menjadi penerus Griezmann? Oh, menurut gua sih jadi cadangan aja dia si Lee Kang In. Wah, cadangan lagi ya, Ya camat mulu. maksudnya kalau di PSG kan dia emang cadangan mati ya. Kalau di sini kan tiap game tuh bakalan main gitu. Karena ya kayak lu bilang tadi dia terlalu over untuk mengganti Griezmann ya masih jauh lah gitu. Jauh, Segala jujur. macamnya. Kayak Griezmann itu sebenarnya di musim terakhir dia di Sociedad itu udah sangat oke. Jadi Oke. walaupun dia sebagai wing kiri ya, bukan Iya, second iya. striker. Walaupun jadi wing kiri kan itu Simeone yang sulap lah bahasanya. Dia jadi second striker. Dan Griezmann juga tuh emang bisa udah jadi bagus. CMF ya. Griezmann bisa jadi Iya, box to box juga ya. Gokil. artinya si Griezmann tuh udah bagus waktu dia apa namanya di Di Real Sociedad. Sociedad Iya punya udah bagus pengalaman yang duluan bagus dia. gitu. Heeh. Kalau Lee Nah, Kang ini sejauh ini apa ya? Dia sebelum di PSG juga kurang. Maksudnya di bagus Mallorca tapi iya maksudnya bagus tapi bukan untuk level big team. Kalau kalau jadi big team pun ya cadangan sih menurut gua. Tapi nggak nah tahu ya, kita nggak tahu. menurut lo nih, Lee Kang In posisinya IMF nih. Kita punya 3 IMF yaitu ada Alex Baina dan Almada. Ada statistik menyatakan untuk kedua pihak Almada dan Lee Kang In dibandingin ya. Memang lebih lebih better Lee Kang In. Dan jujur untuk keluarnya Almada, semoga aja dia Lee Kang In juga bisa dapat tempat lah untuk di Betul. IMF atau di sisi kiri atau bisa aja Lee Kang In ada di sisi kanan untuk menemani Giuliano Simeone menjadi ya pesaing lah. Memang Kalau di dua sorry, kalau di PSG dia bukannya wing kanan. dia wing Kanan kanan dia bisa kanan. di IMF. Ya, let's see lah dia tipe kreatif playmaker lah. Lu tahu lah tipe invert lah ke dalam kan. Gue juga bilang kedua di sisi kanan bisa jadi dua tipe yang berbeda yaitu Giuliano Simeone yang main flank gitu klasik Iya, winger sedangkan si Lee Kang yang In nusuk main ya. ya invert atau klasik playmaker bisa dari wing invert winger lah. Ya menurut Ais gimana nih ngelihatnya Gua Lee Kang nggak In dia gua Madrid? nggak terlalu ngeliat si Lee Kang In sih. Gua baru liat Lee Kang In pas lagi ada rumor dan kesempatan gua buat ngeliat dia ada di World Cup. Soalnya sebenarnya kalau Oh iya. misalkan lihat dia di PSG itu terlalu minim jam mainnya Hmm. dan juga kontribusinya juga nggak terlalu berdampak di PSG. Jadi gua ngeliat dia main di Korea Selatan. Ya bagi gue tuh lumayan bagus, walaupun nggak menjamin dia bakal mendapatkan tempat utama di Atletico. Ya Kalau ya dia ya. memang udah jadi don deal ya udah resmi ya. Tapi banyak sumber sih yang udah bilang dia bakal diumumin beberapa hari atau beberapa hari lagi lah. Udah Here Ya We Go mungkin kan? Udah Here We Go ya? Belum ya? Udah here we go, dibilang udah here here we we go. udah here we go, udah here we go, tapi mungkin untuk pendatangan tanda tangan dan lain-lain lah mungkin setelah World Cup ini atau Senin depan
itu mulai masuk latihan lah. Jadinya Atau untuk mungkin persiapan untuk pramusim. mungkin Kang In juga disiapin apa namanya resminya dia pas kita lagi tur pramusim di Asia, di Korea Selatan lawan Manchester City. Ya, Korea, Oh iya. Manchester City dan United, jangan lupa dua Manchester kita lah. United di Swedia kita mainnya. Oh ya? Oh iya, gue pengen ngomongin ini. Ini sebenarnya masalah netizen ya tentang Lee Kang In ini. Ada Kenapa? beberapa netizen yang berkata bahwa Lee Kang In kenapa harus keluar dari PSG, padahal di PSG kan dia berpeluang menang trofi itu lebih besar. Bahkan dia menang UCL 2 kali, menang Piala Prancis, menang Liga Prancis itu di bareng PSG. Peluang dia menang trofi di PSG itu lebih besar ketimbang kenapa dia harus ke Atletico Madrid yang menang pun nunggu Barca sama Real Madrid itu ngedown dulu, baru dia bisa menang. Apa pendapat kalian? Ya, kembali lagi sama kayak Alvarez sih. Iya betul. Nyari jam terbang, karena kalau nggak ada jam terbang meskipun di situ, ya kita dapat value dari mana gitu loh. Menurut gua gitu sih. Dan Kalau juga ada faktor manajemen untuk menarik dia supaya menjadi beras lagi ya, beras Asia gitu. Kita masuk ke wilayah Asia, kita butuh penggemar lebih banyak Asia. Ya, masuknya Lee Kang In juga positif bagi kita loh. Iya Bisa betul. aja Kang Ada In exposure. main ke Indonesia kan lebih dekat tuh. Korea ke Indonesia lebih dekat, apalagi kerjasama Jepang, Korea, Indonesia ya Jangan adalah itu ya. Apalagi orang Indonesia banyak suka Korea kan. Ya, itu market value yang ini ya. Kebukti aja dari pengumuman jersey Atletico Madrid aja belum dirilis, tiba-tiba konser BTS di Makanya kayak Metropolitano dipakai Min Yongi aka Suga, Mas Agus ya. Terus juga katanya Dipakai itu jersey Atletico di sold out. Korea sold out ya. Iya, gokil dah. Belum Efek-efek announcement kita pemain di Atletico tapi jersey Atletico di sana udah ludes. Iya. Apalagi Lee Kang In nanti udah beneran resmi, masuk. udah di apa namanya? Di Tanda Snapchatin tangan. Lee Kang In semua. Bagaimana menurut Tapi lo? itu ya mungkin sangat bagus ya. Tapi di sisi lainnya Lee Kang In ini kan memakai paspor non Eropa kan. Jadi ya Ya, Oh iya benar. berkurang. Ya worth it sih kalau perbandingannya yang tadi dapat pasar Asia kan. ya, Korea, ya Indonesia. Indonesia kan banyak juga tuh suka-suka Korea kan. ya. Jadi worth it. Kalau terkait trofi ya kayak dibilang Dava tadi benar kalau ya sama kayak Alvarez sih. Karena nggak semua pemain itu yang gini kayak kadang mereka tuh menang trofi tapi nggak ngerasa memenangkan itu karena mereka nggak main. Kadang ada Benar. tuh pemain-pemain kayak gitu. Ya, Kayak kayak gua bilang kalau nggak salah Torres itu kan menang UCL tuh 2012. Tapi ya dia menang trofi tapi nggak terlalu dapet itunya karena dia bukan striker utama. Bahkan dia lebih itu Europa League kemarin kan, Europa League dengan Atleti karena ya Dia walaupun dia nggak main dia itu tumpuan ya. kayak tapi ya itulah intinya. Kadang ada pemain itu dia nggak ngerasa menangin itu karena dia nggak main. ya, Karena dia nggak. Jadi mungkin gue selalu respect pemain yang dia cadangan, dia ingin pindah gitu. ya. Karena dia berarti nggak Ya. Tantangan iya baru, motivasi tantangan baru. baru. Iya betul. Karena dia tuh kayak lu bilang tadi kayak bilang si Ais tadi kalau di situ tuh kan udah pasti dapat trofi, gaji gede, ngapain pindah lagi Paris, kota yang indah gitu. Udah Ya, nyaman lah bahasa kasarnya. keluar Ngapain dari pindah lagi? Ya itu tadi dia nggak dimainkan kan. Jadi dia ingin jam bermain. Ya secara mentality bagus lah dia berarti. ya, berarti dia ada usaha ya untuk Ada mental usaha untuk itu. aja. Karena ya nggak mungkin untuk ngalahin Dembele ya untuk saat ini. Ya,
Ya, Lee Kang In Mungkin semoga aja bisa terbang-terbang di Atletico Madrid Amin, ya. amin. Amin, Gua semoga. ngikutin Lee Kang In tuh dari dia junior. Oh ya, di mana tuh? Dari ya maksudnya dari gua lupa turnamen apa, dia pemain terbaik apa nomor 2 gitu di negara itu. Gua lupa. Entah dapat Apa golden ball-nya apa silver ball-nya. atau Turnamen yang sama Korsel. iya, Entah apa itu Pildim, apa entah itu apa. Indonesia itu yang Gua lupa apa. Pokoknya dia Eva pemain Givens terbaik. Gua lupa. Gua tahu Lee Kang In tuh di situ waktu itu. aja. Ya, mungkin Lee Kang In. ini yang terakhir rumor masuk terakhir yaitu CDM adalah Siapa tuh? Hyulman. Molten Oh, Hyun. Hyulman, Molten Pemain Hyulman. Denmark. Pemain Denmark. Dia sekarang sedang bermain di Sporting Lisbon dan dia fun fact-nya dia adalah kapten. oh di Lisbon itu kapten. Iya. Padahal umur masih 24, 25 ya, masih lumayan Hmm. muda. Tuh. Wah, sangat Jujur menarik gua sekali. nggak ngikuti dia sih. Nggak ngikut. Kalau gua. Gue jujur nggak ngikutin. Gue juga Gua baru nggak tahu ngikuti dia. pemainnya. Jadi gua nggak bisa berkomentar banyak karena gua nggak Betul. pernah lihat dia main. Gua nggak terlalu tahu dia. Gue pernah Uh, ngelihat dia main di waktu UCL kemarin lawan Arsenal ya. Bagi gue dia apalagi Sporting Lisbon yang lawan Arsenal yang mainnya lebih deep sama seperti Atletico Madrid, counter attack-nya keren, LB-nya dia, wingernya dia cepet-cepet dan Molten Hyulman menjadi kapten di situ jadi suatu poin plus lah. Cara defense pasti, secara mainnya deep line itu mirip Atletico Madrid. Secara defense pasti punya dong. Cara CDM dia kesadaran sekarang. gue ngelihatnya kayak Koke. Entah Koke yang sekarang ya, bukan Koke yang lalu ya. Koke yang Wah, dulu mah lebih kenceng gitu ya. Sedangkan Molten Hyulman, Koke yang sekarang mungkin dia jadi pivot yang terbaik, anchorman yang baik lah buat tim kita. Sedangkan Johnny Cardoso harus tergantikan karena dia cedera dan maksudnya injury prone dan juga goyang lah untuk segi ini dan juga bukan tipe Johnny Cardoso yang mainnya anchor atau number six ya. iya nomor Deep. 6. Kita juga butuh build up dari belakang juga. Bisa aja dia lebih deep ke dalam jadi bantuan CB center back ya seperti Vitinha. Ya, semoga aja. Gua nggak, Ya, yes, gue sama kayak kayak Algola, gue nggak bisa berpendapat banyak. Mungkin gue cuma bisa berpendapat bahwa semoga dia kalau sekarang udah resmi masuk Atletico Madrid, dia bisa berperan dengan baik. Mungkin Amin, amin. di umur dia yang masih 25, 24 dan dia jadi kapten di Lisbon sekarang. Eh semoga dia bisa mengganti perannya Koke yang cuma tinggal semusim lagi membela Atletico Madrid. ya untuk plot menjadi the next Koke sih oke bisa aja atau next Rodri juga bisa. Aslinya ya ada rumor mengatakan gini. Untuk Rodri kan tidak perpanjang kontrak. Dan Atletico sudah ngasih tawaran sejumlah 50 juta tapi ditolak mentah sama Man City. Makanya itu dia langsung pindah haluan atau plan B-nya yaitu Molten Hyulman. Ya, menurut gue sih ngelihat scoutingnya kayak gini lumayan ngeri sih, underrated, under radar dan juga lumayan. Dan jangan lupa untuk central midfielder kita sempat rumornya kenceng banget yaitu ada Joao Gomez dan Ederson ya mangkrak gitu aja ketikung sama MU ya. Ya udah Oh ya, itu Ederson doang. ya. Mungkin Ederson jangan sekarang lupa. kalau sekarang gue ngomong terakhir di Hyuman, kalau kenapa gue ngomong Hyuman terakhir karena Hyuman tuh adalah rumor yang paling kuat Paling bakal ke dekat ya. Atletico. Iya. Gue Dan tadinya pengen naro Mason Greenwood di terakhir, tapi karena dia udah yes ke Roma, jadi gue nggak bisa berkata-kata. enggak. Greenwood masih terbuka kok. Masih terbuka. Masih terbuka. Nanti kita bahas ntar lagi ya. Jadi Ulman kita anggapnya sudah angin segar bagi kita dan kita bakal mendengar resmi untuk beberapa hari ke depan. Ya agennya sudah di Madrid sih. Gua ngelihat Iya. kabar gitu. Semoga Ya, agent yang di Madrid ini nggak kayak agentnya si Hidalgo ya.
Ya, gitu lah. Ya, Ini kata-kata untuk Hilman, Pak terbang ya. Amin, amin. semoga Klopp. Ya, bagus. Apa Ya, kata-kata darimu Algola? Sukses, sukses. Semoga sukses. ya. Mungkin yang terakhir ya. Selanjutnya yang Ais, yang kata Ais ke Roma. Kita ada rumor Bukannya ketertarikan. Fenerbahce dia. Iya, iya ada di Bukannya Fenerbahce, Mate Mareto Roma. tuh bilang dia ke Fenerbahce. ya Mason Very Greenwood close. kayu hijau. Ya, dia Mason pemain Greenwood. bagus. Skill Mars, iya kayu hijau, Mason Greenwood. Dia Gue pemain suka kesukaan mainnya Ojan. Greenwood. Gue Iya, juga Pemain suka kesu- main dia. Gue rasa semua orang Iya. suka dia sih main karena kasus aja. secara gameplay juga bagus dan lain-lain, juga bisa jadi kalau dibilang menjadi Griezmann pada era awal, bisa lah menjadi Griezmann di era awal ya, yang mainnya kayak ya counter attack Me- cepat dan lain-lain Bener gitu, ya, beda bisa sih lah. kalau sama Griezmann dia. Griezmann Hmm, itu lebih bisa nyerang, maksudnya nyetak gol bisa, assist bisa. Kalau Greenwood ini emang kayak penyerang lubang tapi emang finisher gitu. finisher juga Posisinya bisa. sama kayak Griezmann tapi emang pure nyetak Nah, gol. nah, Nggak ya maksud nggak kayak Griezmann yang bisa assist lah. Griezmann itu kan visinya bagus ya Hmm. visionnya bagus. gitu. Benar. Kalau dia nggak gitu tipenya. Emang tipe yang nusuk untuk nyetak gol. Ya, Dan benar ingat sih. ya kaki dia tuh kiri kanan bagus sama bagus kayak Dembele. Hmm. Ya, secara power dia masih dibilang prime ya, umur mudanya dia. Sangat prime lah. Jujur menyenangkan sekali ngelihat transfer rumor kali ini ya. Transfer kita setelah ngambilnya masa depan semua ya. Iya Gak sih. aki lagi gitu ya. Gak aki-aki di atas 31 atau free transfer gitu ya ngambilnya ya. Ya, Ngambilnya Mason waktu Greenwood itu Aspilicueta sama Soyuncu. anjir lah. Sama Witsel jangan lupa. Witsel. Ya, gue juga kalau buat ngomongin Greenwood ya, gue sejujurnya suka sama Greenwood pas masih di MU, tapi sejak dia kena kasus, gue nggak ngikutin dia lagi. Sampai sekarang mungkin yang gue denger ya dia main di Marseille, ya Iya. mainnya bagus. Kalau gue denger mainnya bagus, terus ada rumor Atletico mau ngerekrut dia. Gue kayak bimbang aja sih. Satu pertama dia mantan kriminal, tapi skillnya dibutuhin. Ya, benar sekali. Ya mungkin ada beberapa penggemar kayak masih belum memaafkan dia karena kesalahan dia. Juga ya kita kembali Iya. kepada kita, apa kembali ke tim lagi, apakah tim bisa menerima dia atau gimana. Ya untuk transfer Mason Greenwood ya, yang kata Ais bilang juga dikejar sama Roma, tapi dia menolak sebentar karena dia lebih feeling ke Atletico Madrid gitu. Jadi Hmm, Greenwood ini nunggu Atletico Madrid ayo ngambil loh, tapi di sisi lain Atletico Madrid pengen masih ngambil nahan. Greenwood, ada opsinya, yaitu harus Hmm. jual Sorloth dulu. Itu yang jadi poinnya, itu efek dominonya. Apakah Saga Alvarez ini jatuh ke Sorloth, ataukah Sorloth keluar dulu, si Greenwoodnya masuk tuh. Kalau Nah, gitu nggak apa-apa. Sorloth pindah. Tadi kan gue pengen Sorloth stay kan. Kalau yang masuk, gue tuh sebenarnya Sorloth stay itu karena lebih ke penggantinya siapa. Karena nggak ya, banyak kan striker bagus saat ini. Hmm. Tapi Kalau ganti ya kalau Greenwood ya oke lah. Greenwood, ya menurut berarti kalian berarti Mas, kalau asalkan Oke. begitu kita nungguin nanti ya setelah Piala Dunia berarti ya. Kita nungguin settlement Starlord. bener. Eh, Nah, Piala Dunia ini kapan sih kelar? Palingan tanggal tanggal belasan ya? 2021 Oh, itu final. 2021. Nah, Oh, pas final itu latihan perdana Atletico Madrid ya sebelum eh bukannya minggu tanggal depan 13 Atletico. minggu depan sorry minggu depan Iya. minggu depan Atletico mulai. Nah, Marcel juga mulai. Nah, Marcel ini agak keberatan ngejual Greenwood, tapi dia butuh jual karena
ya ekonomi mereka lagi buruk lah. Harganya lumayan kan. Harganya lumayan, harus ngejual dia. Nah, bener kata Gola, ada juga ke Fenerbahce. Ya kita tahu klub Turki kaya itu bisa aja ngejual. Tapi kembali lagi, Greenwood masih menginginkan Atletico Madrid. Kalau Tapi itu ya akhirnya, pastilah. Kayaknya dia tapi masih Atletico Karena Madrid, di antara klub-klub yang mau dia ini kan saat ini ya, gua nggak ya, bilang lebih gede dari yang lain, tapi untuk saat ini Atletico itu lebih besar daripada klub-klub yang lain. ya Main di benar sih. UCL apa. Ya pasti dia lebih nunggu Atletico lah Ya, ya kalau ngelit terkait itu. efek mungkin Kecuali emang domino. Atletico beneran ada ketertarikan. ya gue semoga aja ya, tapi yang gue harap kalau sekarang nanti Greenwood masuk ke Atletico nggak ada lagi kasus. Juga Iya. kita di komen. Kasus itu pasti di bring up orang terus sih, udah pasti. Pasti udah Pasti, pasti. pasti. Karena di sana itu kasus kayak pelecehan seksual, pedofil, itu tuh sangat-sangat susah dilupakan orang segala macam. Benar. Sangat sensitif lah. Ya. Oke, ya nice dream lah untuk kita. Semoga Greenwood Ya transfer mudah-mudahan yang terbaik lah. terbaik lah. Semoga mungkin di akhir sesi ini ya, udah akhir sesi ini semoga kita berharap yang keluar itu bisa memberikan efek yang bagus juga dan yang masuk juga bisa memberikan efek yang bagus juga kepada tim. Untuk Kita kedepannya berharap ya. yang keluar semoga mempunyai karir yang bagus dan yang masuk Amin. semoga bisa membawa Atletico berjaya. Nggak cuma menang, mungkin tahun ini bisalah trofi. Ya. Kemarin harusnya bisa guys. Kalau mau Copa del ngomongin Rey ya. kemarin, kalau sekarang ngomongin kemarin besok apa kemarin bisa, tanyakan saja kepada sekarang pemain yang lagi ngambek mau keluar. Kalau asalkan penalti dia nggak ditepis, maybe sekarang kita udah punya 1 piala. Yaudah. Ya, Oke, thank you. terima kasih. Thank you banget. Thank you guys. Thank you Gola, thank you Dapa atas pembahasan Thank you. ini. Mungkin kedepannya kita kan bisa ngebahas yang lain lagi. Saya Pais. Saya Dava. Saya Gola. Pak Atleti. Let's go.